Aktivis buruh serukan kaum buruh dukung Anies Baswedan jadi presiden. Rekam jejak jelas bukan sekedar janji. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Dan itu berdasarkan presentasi menunjukkan bahwa memang ada sekitar 80,3% masyarakat di kota Jakarta merasa puas akan program tersebut. Pemilu 2024 yang akan datang 14 Februari, dari sekarang memang sudah mendeklar calon presiden dan sudah membangun koalisi. Namanya Koalisi Perubahan dan Persatuan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia telah menjelaskan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta kenapa upah buruh yang dinaikkan Anies Baswedan pada tahun 2022 sebesar 5,1% mempunyai legitimasi historis. Dalam bela Anies soal UMP DKI, Jumhur sebut upah buruh di 3 provinsi ini lebih buruk dari era kolonial. Aktivis buruh serukan kaum buruh dukung Anies Baswedan jadi presiden. Rekam jejak jelas bukan sekedar janji. Aktivis buruh Ridwan Manuarfa menilai sosok Anies Baswedan harus diberi kesempatan dan didukung untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Ridwan menilai Anies punya rekam jejak yang tak terbantahkan dalam memperjuangkan kaum buruh. Saya cuma mau pesan buruh Indonesia, kasih kesempatanlah Mas Anies ya, cuma itu pesan saya. Ujar Ridwan saat bincang bersama loyalis Anies Baswedan, Indra Karismiaji, di kanal YouTube Laman TV, dikutip Selasa, 6 Juni 2023. Kita cek sama-sama secara objektif siapa yang punya rekam jejak ya. Jangan baru akan bukan janji yang bukan janji, itu fata morgana, itu PHP, itu pemberi harapan palsu. Mulai dengan kerja calon presiden itu harus kita mulai dengan rekam jejak itu ada poin saya untuk kalangan buruh. Tambahnya, Ridwan mendasari pernyataan tersebut karena nilai Anies sudah menorehkan rekam jejak memperjuangkan kaum buruh. Salah satu pendekatan memperjuangkan kaum buruh yang dilakukan Anies menurut Ridwan adalah di mana Anies mengangkat aspek soal daya beli buruh bukan hanya soal menaikkan upah buruh yang sama. Itu juga dilakukan Anies. Kenapa saya bilang Anies? Anies itu saya agak kagum ya sama dia. Dia bicara soal daya beli buruh, dia tidak bicara naik upah berapa, tapi bagaimana buruh punya daya beli, ujar Ridwan. Saya harus menyatakan dari rekam jejak kalau kita bisa bicara dari sisi buruh itu Anies, tambahnya. Menurut Ridwan, pada dasarnya aspek daya beli buruh yang ia sebut sebagai purchasing power sangat penting dalam roda perekonomian. Penekanan Anies dalam memerhatikan daya beli buruh menurut Ridwan berdampak dari berbagai aspek. Jadi sekali lagi ya Anies, itu adalah masa depan kaum buruh. Karena itu tadi dia mulai dengan purchasing power, jelasnya. Ridwan mencontohkan salah satu keberpihakan Anies pada buruh yakni soal biaya transportasi kaum buruh. Untuk diketahui Anies sempat jadi buah bibir nasional di tahun 2022. Setelah berani menaikkan upah buruh 5,1% di atas ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Anies juga berharap daya beli buruh tidak turun. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun. Kata Anies mengutip Kompas.com. Terkait subsidi transportasi buruh juga Anies tunaikan di mana ia dan wakilnya saat itu yakni Sandiaga Uno meluncurkan kartu pekerja. Melalui kajian yang kami lakukan, 30% penghasilan mereka buruh untuk transportasi, 30-35% menghasilkan untuk pangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kami berikan intervensi kebijakan untuk memberikan fasilitas, kata Sandiaga. Dikutip dari laman Kompas.com.
Aktivis buruh serukan kaum buruh dukung Anies Baswedan jadi presiden. Rekam jejak jelas bukan sekedar janji. Aktivis buruh Ridwan Manuarfa menilai sosok Anies Baswedan harus diberi kesempatan dan didukung untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Ridwan menilai Anies punya rekam jejak yang tak terbantahkan dalam memperjuangkan kaum buruh. Saya cuma mau pesan buruh Indonesia, kasih kesempatanlah Mas Anies ya, cuma itu pesan saya. Ujar Ridwan saat bincang bersama loyalis Anies Baswedan, Indra Karismiaji, di kanal YouTube Laman TV, dikutip Selasa, 6 Juni 2023. Kita cek sama-sama secara objektif siapa yang punya rekam jejak ya. Jangan baru akan bukan janji yang bukan janji, itu fata morgana, itu PHP, itu pemberi harapan palsu. Mulai dengan kerja calon presiden itu harus kita mulai dengan rekam jejak itu ada poin saya untuk kalangan buruh. Tambahnya, Ridwan mendasari pernyataan tersebut karena nilai Anies sudah menorehkan rekam jejak memperjuangkan kaum buruh. Salah satu pendekatan memperjuangkan kaum buruh yang dilakukan Anies menurut Ridwan adalah di mana Anies mengangkat aspek soal daya beli buruh, bukan hanya soal menaikkan upah buruh yang sama. Itu juga dilakukan Anies. Kenapa saya bilang Anies? Anies itu saya agak kagum ya sama dia. Dia bicara soal daya beli buruh, dia tidak bicara naik upah berapa, tapi bagaimana buruh punya daya beli, ujar Ridwan. Saya harus menyatakan dari rekam jejak kalau kita bisa bicara dari sisi buruh itu Anies, tambahnya. Menurut Ridwan, pada dasarnya aspek daya beli buruh yang ia sebut sebagai purchasing power sangat penting dalam roda perekonomian. Penekanan Anies dalam memerhatikan daya beli buruh menurut Ridwan berdampak dari berbagai aspek. Jadi sekali lagi ya Anies, itu adalah masa depan kaum buruh. Karena itu tadi dia mulai dengan purchasing power, jelasnya. Ridwan mencontohkan salah satu keberpihakan Anies pada buruh, yakni soal biaya transportasi kaum buruh. Untuk diketahui, Anies sempat jadi buah bibir nasional di tahun 2022 setelah berani menaikkan upah buruh 5,1% di atas ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Anies juga berharap daya beli buruh tidak turun. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun, kata Anies mengutip Kompas.com. Terkait subsidi transportasi buruh juga Anies tunaikan di mana ia dan wakilnya saat itu, yakni Sandiaga Uno, meluncurkan kartu pekerja. Melalui kajian yang kami lakukan, 30% penghasilan mereka buruh untuk transportasi, 30-35% menghasilkan untuk pangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kami berikan intervensi